pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matrik. Sebelumnya sudah ada pembahasan matrik di video matrik part 1. Sekarang kita akan lanjutkan. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama itu transpose matrik. Kemudian ada istilahnya determinan. Kemudian inverse. Jadi ada istilah-istilah baru dalam matrik, ini yang akan kita bahas ya. Video pembelajaran kali ini. Tetap semangat matematika. Oke, kita akan lanjut dengan transpose. Apa itu transpose matrik? Ini konsepnya gampang. Jadi perubahan matrik yang awalnya baris berubah menjadi kolom. Kita langsung aja ke contoh. Misalkan ada matrik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan transpose matrik A. Nah, ini lambangnya kalau transpose itu adalah A, T. Ini bacanya adalah matrik A transpose atau transpose matrik A. Ini ya, huruf besar. Bagaimana cara membuat A transpose-nya? A transpose. Lihat matrik A. Baris pertama 1, 2, 3. Angka 1, angka 2, dan angka 3 pada baris pertama berubah posisinya menjadi kolom pertama. Paham ya? Baris pertama berubah menjadi kolom pertama. Baris kedua 4, 5, 6 berubah menjadi kolom kedua. Inilah yang disebut dengan transpose matrik A. Oke, yang kedua kita akan masuk dengan determinan matrik. Nah, lambang dari determinan matrik itu adalah det. Ada yang buat det, misalnya det A. Itu artinya adalah determinan matrik A. Determinan matrik A. Nah, gitu ya. Ada juga sebagian buku yang buatnya seperti ini. Ini artinya determinan matrik A. Bukan bilangan mutlak ini ya. Jadi kalau dalam matrik ini artinya adalah determinan matrik A. Nah, ini dibagi menjadi dua. Pertama, itu determinan matrik A yang pada ordo 2 kali 2. Kenapa dibagi? Karena cara mencarinya, determinan pada 2 kali 2 dengan 3 kali 3, ordo 3 kali 3 itu berbeda. Kita lihat. Matrik A. Misalkan di sini A, B, C, D. Nah, ini matrik A. Berapa determinan matrik A? Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan. Diagonal utama. Ini diagonal utama. A dikali dengan D. Kemudian dikurang dengan diagonal samping. Ini namanya diagonal samping. Dikurang dengan diagonal samping. B kali C. Itu 2 kali 2. Matrik 2 kali 2. Kita lihat contoh. Misalkan ada matrik A. 3, 1, 2, 0. Tentukan berapa determinan matrik A? Oke, kita lihat. Berarti determinan matrik A adalah, lihat, diagonal utamanya, perhatikan. 3 dan 0, berarti 3 kali 0. Kemudian dikurang dengan diagonal samping 1 dikali dengan 2. 3 kali 0, 0. Kurang 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Determinan itu hasilnya dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk matrik. Itu yang harus diingat. Determinan hasilnya bukan dalam bentuk matrik. Yang kedua, kita lihat determinan pada ordo
3 kali 3. Apakah sama? Bukan sama persis, tidak, tapi konsepnya mirip. Misalkan A itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini 3 kali 3 ya. Barisnya 3, kolomnya 3. Bagaimana determinan matriks A? Nah, untuk 3 kali 3 kita butuh 2 kolom tambahan yang angka-angkanya tidak dikarang-karang, tapi diambil dari kolom pertama dan kolom kedua. Jadi caranya adalah kita minta bantu ini. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita akan mencari determinan A. Nah, kita buat di sini A, D, G. Kolom pertama. Kolom keduanya apa? D, E, H. Itu langkah pertama ya. Kita tambahkan 2 kolom yang diambil dari kolom pertama dan kolom kedua. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Next. Kita buat begini. Kita ambil diagonal utamanya. Nah, ini dia. Berarti A, E, I kali ini artinya ya. A kali E kali I, ya kan? Kemudian ditambah dengan B, F, G tambah dengan C, D, H. Nah, ini diagonal utama semuanya ditambah. Jadi kalau mau kasih kode begini juga boleh, juga oke. Ini hanya permisalan ya. Permisalan, jadi ditambah. Kemudian dikurang dengan, nah ini, diagonal samping. Nah, ini ya. Ini kalau mau dikurung juga boleh. Kurung, berarti kurungnya begini, kurangnya di luar. Berarti ini jumlahkan aja. C, E, G ditambah dengan A, F, H tambah dengan B, D, I. Nah, jadi ini jumlahkan. Kesimpulannya adalah tetap diagonal utama kurang diagonal samping. Inilah hasil dari determinan 3 kali 3. Lebih mantapnya lagi kita pakai angka ya. Kita misalkan matriks B itu 1, 0, 3, 2, 3, min 6, 1, min 2, 0. Tentukan determinan matriks B. Oke, berarti kita jawab ya. Pertama, ingat langkah pertama, tambah 2 kolom di samping matriks, yaitu buat kolom 1 dan kolom kedua. Oke. Nah, kemudian kita ambil diagonal utamanya dan diagonal samping. Diagonal utama dijumlahkan semua, diagonal samping dijumlahkan, nanti selisih diagonal utama dengan diagonal samping. Jadi kalau ragu boleh dibuat seperti ini. Berarti 1 kali 3 kali 0 tambah 0 kali min 6 kali 1 tambah 3, 2, min 2, 3, 2, min 2. Kurung ya. Kurang lagi, ingat harus kurung, wajib. Ini samping 3 kali 3 kali 1 tambah. Kemudian 1 min 6 min 2. 1 min 6 min 2 tambah
020 020 dikurung 1 kali 3 kali 0 0. Ini juga 0, ini 0 min 6 1 tambah 0. 3 kali 2 6. 6 kali negatif 2 negatif 12 kurang 3 kali 3 kali 1 9. 1 kali min 6 min 6. Min 6 kali min 12 positif 12. Ini 0. Oke, jumlahkan negatif 12 kurang. Ingat, kurungnya belum dibuka. 9 tambah 12 21. Nah, kalau kurungnya dibuka, artinya adalah ini dikalikan ke dalam berarti negatif 21. Negatif 12 kurang 21 sama dengan negatif 33. Inilah determinan matriks B yang diminta. Boleh negatif? Boleh, no problem. Yang ketiga, kita masuk kepada inverse matrix. Inverse matrix. Jadi di kelas 10 ini ada belajar inverse, tapi inverse komposisi ya. Lambangnya masih sama. Jadi walaupun inverse matrix, lambangnya tetap A, lambangnya di atas. A inverse. Jadi ini disebut dengan inverse matrix A. Pada inverse matrix, rumus matrix inverse itu atau rumus inverse pada matrix itu juga terbagi kepada dua. Ordo 2 kali 2, ordo 3 kali 3. Kenapa? Karena rumus inverse-nya itu sendiri beda. Kita akan lihat inverse matrix atau rumus inverse matrix pada ordo 2 kali 2. Nah, misalkan ada matriks A, B, C, D. Apa inverse matriks A-nya? Jadi, A inverse-nya, inverse matriks A-nya adalah 1 per determinan matriks A. Kemudian, diagonal utamanya kita putar, kita pindah posisi. A letakkan ke D, D letakkan ke A. Kemudian tandanya dirubah. Kalau awalnya negatif jadi positif. Kalau awalnya positif jadi negatif. Jadi ini negatif, negatif. Nanti kalau apa kan bisa berubah. Kita akan lihat dengan soal. Secara umum ini rumusnya. Kita lihat contoh soal. Contoh soal. Matriks B. Misalkan ada 3, negatif 5. Di sini 2, kemudian 1. Tentukan B inverse. Nah, berarti jawab. Sebelum kita mencari inverse, tentulah kita mencari determinannya terlebih dahulu. Karena kita butuh determinan. Gak usah cari terpisah, Bu. Langsung aja, no problem. Terserah bagaimana caranya. Kalau mau langsung, oke, berarti B inverse sama dengan 1 per. Ingat ya determinan, berarti 3 kali 1. Kemudian dikurang dengan min 5 kali 2. Oke. Kemudian matriksnya 3 kita buat di bawah, 1 kita buat di atas. Kemudian ini kan min 5. Kalau awalnya min 5 berarti di sini ada 5. Karena kan min B berarti min 5 positif 5. 2 jadi negatif 2. Ini dia. 1/3 min 5 kali 2 min 10 kali negatif berarti tambah 10. Matriksnya 1, 5 negatif 2 dan 3. Berarti 1/13 1, 5 negatif 2, 3.
ini kalau misalkan objektif sampai di sini, kalau memang sudah ada objektifnya benar. Tetapi misalkan kalau disuruh kalikan ke dalam, berarti kita tinggal mengalikan. 1/13 kali 1 berarti 1/13. 5 kali 1/13, 5/13. Tinggal mengalihkan aja. Min 2/13, 3/13. Kalau objektifnya seperti ini, berarti ini yang dilakukan. Inilah inverse yang diminta. Yang harus digarisbawahi adalah kalau dia determinan, hasilnya dalam bentuk bilangan. Tetapi kalau dia inverse, hasilnya dalam bentuk matriks. Ini konsep. Jadi kalau dia inverse, hasilnya itu dalam bentuk matriks. Kalau determinan, hasilnya dalam bentuk bilangan. Oke, kita lanjutkan dengan inverse matriks ordo 3 kali 3. Apakah sama dengan 2 kali 2? Secara prinsip sama, cuma ada beberapa perbedaan sedikit. Secara konsep sama ya. Oke, kita akan lihat. Misalkan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Apa inverse matriks A-nya? Tetap 1 per determinan matriks A. Determinan matriks A, cuman di sini A join A. Nah, ini nanti A join A. Kalau cara mencari determinan matriks A sudah sama-sama kita ketahui ya. Diagonal utama jumlahkan 3 kali, kemudian kurangkan dengan diagonal samping juga 3 kali. Sekarang apa itu adjoin A? Kita akan lihat. Nah, ini adalah matriks 3 kali 3. Ini kita menjadikan dia matriks 2 kali 2, kofaktor. Jadi matriks kecil-kecil. Nah, ini konsepnya yang harus diingat. Matriks pertama itu yang ini, yang baris pertama kita tutup ini dulu. Kemudian yang ini yang kita ambil, yang ini 2 dan 3. Jadi di sini EF HI. Jadi baris kedua, baris ketiga. Kemudian baris 1 dan 3 BC HI. Kemudian 1 dan 2 BC EF. Jadi ingat ya, 2, 3 maksudnya baris 2 dan 3. Kemudian baris 1 dan baris 3, 1 dan 2. Tutup kolom pertama. Kemudian untuk baris kedua, tutup kolom kedua. Tutup kolom kedua ini, dengan metode yang sama. Tadi kan 2, 3, ini baris kedua dan ketiga, ini juga sama. Berarti DF GI. Ini 2, 3. Tadi BC 1, 3, berarti 1, 3 AC GI. Kemudian 1, 2 berarti AC DF. Oke. Terakhir yang untuk baris ketiga, nah ini yang tutup kolom ketiga. Nah, berarti di sini DE GH. Kemudian ini kan tadi AC GI, berarti 1, 3. Berarti ini juga 1, 3 AB GH. Kemudian 1, 2 AB DE. Nah, terakhir kasih di sini negatif di sini negatif. Jadi silang begini, kayak apa ya? Kayak belah ketupat. Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nanti dengan angka lebih gampang. Intinya adalah yang harus diingat itu baris ini. Yang harus diingat adalah ini. Ini adalah baris 2 dan 3. Ini adalah
baris 1 dan 3. Ini adalah baris 1 dan 2. Semua yang di sini 1 dan 3. Semua yang di sini 2 dan 3. Semua yang di sini 1 dan 2. Tutup 1, lanjutkan. Eksekusi. Tutup yang di tengah, lanjutkan. Tutup yang terakhir, lanjutkan. Ini konsepnya 2 3 1 3 1 2. Kemudian kasih negatif-negatif. Negatifnya ada 4. Di sini kayak kayak belah ketupat. Oke, kita akan lihat contoh soalnya dengan angka yang lebih paham, biar lebih paham. Kita akan lihat contoh soal matrik ordo 3 kali 3. Yang ditanya adalah inverse dari matrik A tersebut. Ini matriknya ya. Nah, kita sudah tahu kalau inverse matrik itu rumusnya 1 per determinan matrik A kali dengan A join matrik A. Jadi karena ini panjang ya, matrik 3 kali 3, jadi kita boleh mencari satu-satu. Kita cari dulu determinan A. Determinan matrik A. Ingat ya, bagaimana cara mencari determinan matrik A? Kita akan buat dulu matrik A-nya, kita pindahkan ke sini. 2 3 2 1 min 1 2 0 4 0. Kemudian kita tambahkan 2 kolom di samping kanan. Kita akan mencari determinan matrik A. Nah, ini diagonal utamanya 2 kali min 1 kali 0 tambah 1 kali 4 kali 2 tambah 0 kali 3 kali 2. Oke. Kemudian, nah ini dikurang besar boleh. Dikurang. Ini 0 kali min 1 kali 2 tambah ini ya. 2 kali 4 kali 2 tambah nah ini 1 kali 3 kali 0. Ini hasilnya 0 tambah 8 tambah 0 kurang ini juga 0. 2 kali 4 8 kali 2 16. Ini juga 0. Nah berarti 8. Ini 8 ya. Kurang ini ke 16. Kalikan keluar berarti kurang 16. Hasilnya negatif 8. Inilah determinan matrik A-nya. Oke, selesai satu. Ini selesai. Kita akan lanjut mencari A join A-nya. A join matrik A. 2 3 2 1 min 1 2 0 4 0. Oke. Ingat ya, 2 3 1 3 1 2. Nah, itu yang harus diingat. Kita akan lihat. Tutup yang pertama 2 3. Jadinya min 1 4 2 0. Jadi di sini nanti 2 3 kolom 1. Kolom 2 ini 1 3. Kemudian 1 2 ini sebetulnya nggak dibuatkan yang ini ya. Ini hanya kode kita aja. Kemudian 1 3 berarti 1 0 2 0. Kemudian 1 0 min 1 4. Baris pertama selesai. Ini lagi yang ditutup. Kolom kedua tutup. Kolom kedua berarti 2 3 3 4 2 0. 1 3 2 0 2 0. Oke, nice. 1 2 2 0 3 4. Kemudian
ini sudah ditutup, kolom ke-1, kolom kedua sudah ditutup, kolom ketiga yang ditutup lagi. Kolom ketiga tutup, 2, 3. 3 min 1, 2, 2. 1, 3, 2, 1, 2, 2. Kemudian 1, 2. 2, 1, 3 min 1. Oke. Ini yang penting ya. Ini yang butuh ketelitian. Satu lagi, ini dikasih negatif, 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 negatif. Nah, kemudian apa tindak lanjutnya setelah kita jadikan dia matrik-matrik ordo 2 kali 2 kecil-kecil? Nah, kelanjutannya adalah ini yang harus kita pahami lagi. Nggak sampai di sini saja. Nah, ini setelah itu seperti kita mencari determinan diagonal utama, kemudian dijumlahkan dengan diagonal utama, kemudian dikurangkan atau selisih dari diagonal utama kurang diagonal samping. Nah, jadi ini jadinya begini. Oh my god. Ya. Jadinya nah begini, diagonal utama min 1 kali 0, berarti ini min 1 kali 0 kurang dengan 4 kali 2. Nah, begitu jadinya ya. Ini juga begitu, tapi ada kurang di luarnya. Ah, ingat kurang di luarnya dibuat tetap. Ini kan 1 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 0 kurang 0, jadi 0 ini hasilnya ya. 0, kita buat aja langsung 0. Oke, biar enggak sampai ke sini pula ini ya. Ini 1 kali 4, 4 kurang 0, berarti di sini 4. Bisa dipahami ya, ini secara cepat. Ini ada negatif di luarnya, buat negatif. 3 kali 0, 0. 4 kali 2, 8. Berarti kan 0 kurang, harusnya kan begini, 0 kurang 8. Nah, begitu jadinya ya. Ini juga 0, 0. Jadi ini hasilnya 0. Ini lagi. 2 kali 4, 8. Ini ada negatif di luarnya. Ini negatif. 2 kali 4, 8. 8 kurang 0. Ini lagi. 3 kali 2. 6. 2 kali negatif 1 min 2. Berarti kurang min 2. Nah, begitu ya. Ini ada negatif di luarnya. 2 kali 2, 4. 4 kurang 2 kali 1, 2. Ini lagi. Diagonal utamanya 2 kali min 1 kurang dengan 3 kali 1. Nah, ini harus teliti ya. Lihat, min 1 kali 0, 0. Ini hasilnya 0. 4 kali 2, 8. Ini 8. Kali negatif keluar, berarti min 8. Ini nggak ada min 0 ya, 0 aja. 4. Oke, selesai baris pertama. Ini lagi. 0 kurang 8. Kurang 8. Kemudian ada negatif di luar. Kalikan keluar, jadinya positif 8. Sini jangan lagi 0. Ini lagi. 8 kurang 0, 8. Kalikan keluar negatif, berarti negatif 8. Ini lagi. 6 kurang negatif 2, berarti 6 tambah 2 ya. 8. Sini kalikan, selesaikan dalam kurung dulu. 4 kurang 2, 2. Kalikan keluar, berarti negatif 2. Ini 2 kali min 1 min 2. Sini min 2. Oh, sini kurang ya, sorry. Ini ada tanda kurang di sini. Berarti ini kan jadinya min 2 kurang 3 kali 1 min 3. Berarti min 2 kurang 3 min 5. Ini hasil A join A. Ini A join A-nya.
Jadi kita akan gabungkan. Tadi kan kita udah punya rumus ya. Rumus dari inverse itu, inverse matriks A, 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoint A. Nah, tadi kita sudah dapat hasil determinannya. Kemudian kita gabungkan dengan adjoint A. Tadi kita mendapatkan hasil nilai determinan A itu kan negatif 8 ya. Nah, berarti 1 per negatif 8, masukkan adjoint A-nya. Min 8, 8, 8. 0, 0, negatif 2. 4, min 8, min 5. Inilah hasil inverse yang diminta. Tetapi kalau seandainya di objektif, kalau objektif kita harus patuh dan ikut kepada hasil objektif. Tidak boleh tidak. Nggak ada yang seperti ini. Artinya apa? Kita kalikan ke dalam. Nah, ini 1 per min 8. Berarti ini kan 1 min 1 per 8. Kalikan ke dalam. Jadi ini jadinya kan begini. Ini min 8 per min 8. 0 tetap ya. Nah, berarti ini 4 per min 8 atau min 4 per 8. Ini juga 8 per min 8. Ini juga 0. Ini min 8 per min 8. 8 per min 8. Min 2 per min 8. Min 5 per min 8. Nah, ini kalau seperti ini juga tidak akan kita temukan di objektif. Artinya apa? Kita harus sederhanakan. Kenapa? Karena itu bisa disederhanakan. Banyak yang bisa disederhanakan. Lihat. Min 8. Min 8. Berarti itu adalah 1. 0. 4 min 8. Bisa diperkecil ya. Jadinya min 1 per 2. Ini negatif 1. 8, 8 negatif 1. 0. Ini positif 1, sama-sama negatif. Berarti sini positif. Ini negatif 1 nih. Nah, ini negatif 1. Min 2 per min 8. Jadinya 1 per 4. Sama-sama dibagi 2. Nah, ini jadinya 5 per 8. Inilah A inverse yang diminta. Ini yang benarnya. Contoh soal. Jika ada matriks A 2, 1, 3, 4, B negatif 1, 2, 1, 1, jika C sama dengan A tambah B, tentukan determinan matriks C. Artinya apa? Artinya adalah kita harus mencari matriks C terlebih dahulu. Ini udah ada petunjuk dari soal. Kalau C itu adalah A tambah B. Nah, kita masukkan matriks A. Ingat bagaimana penjumlahan matriks. Matriks itu dijumlahkan dengan posisi yang seletak. Jumlahkan posisi yang seletak. 2 tambah min 1. Langsung aja ya. Berarti ini 1, 3, 4, 5. Ini matriks C. Yang ditanya adalah determinan matriks C. Berarti setelah matriks C kita dapat, baru kita cari determinannya. Ingat determinan matriks C, diagonal utama, berarti 1 kali 5 dikurang dengan diagonal samping. 3 dikali dengan 4, berarti 5 kurang 12 sama dengan negatif 7. Inilah determinan matriks C yang diminta. Sekarang kita akan masuk ke soal. Diketahui matriks A dan matriks B. Yang ditanya adalah A, yang ditanya A transpos. Yang kedua
A kali B inverse. Nah, ini poin yang B ini yang ditanya, A kali B inverse. Artinya apa? Matrik A kalikan dulu dengan matrik B, kemudian baru diinversekan. Oke. Lihat lagi soal yang kedua. Ini matriknya ordo 3 kali 3. Yang ditanya, yang A adalah P transpose. Kemudian yang B-nya adalah P inverse. Jadi inverse itu di dalam inverse kan ada determinan. Nah, semoga bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Oke, semangat belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One's a company, two's a crowd, three's a party, come move